Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Bisri Putri dengan NIM nomor 1219013. Di sini saya akan membicarakan tentang materi turunan ektoderm pada sistem endotomen dan sistem indera. Perwakilan dari tugas perkembangan hewan kelompok 2. Pertama ada sistem integumen. Sistem integumen ini merupakan sistem organ yang dapat membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Biasanya yaitu organ terbesar yang meliputi kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yaitu keringat atau lendir. Pada kulit memiliki pembungkus permukaan luar tubuh yang terberat dan terbesar dari tubuh, dengan beratnya bisa 16% dari tubuh tersebut. Kemudian tebalnya bisa dari 0,5 mm hingga 6 mm tergantung letaknya, umur, dan jenis kelaminnya. Secara embriologisme, kulit ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Kulit luar ini berasal dari ektoderm, kemudian lapisan dalamnya yaitu berasal dari lapisan jaringan ikat. Kulit, anatomi kulit ada epidermis, yaitu lapisan kulit yang paling luar dan tersusun dari epitel squamosa yang dapat regenerasi karena sel-sel kulit mati diluruhkan setiap harinya, dengan fungsi membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Selanjutnya ada epidermis, yaitu kulit paling bawah, bagian pusat tertutup dari lemak, atau biasa kita sebut lapisan lemak, yang berfungsi sebagai melindungi tubuh dari panas dan dingin, memberikan cadangan energi dan bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selanjutnya ada dermis, merupakan lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Merupakan lapisan kulit yang paling tebal di mana terisi pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan folikel rambut, dan berfungsi sebagai dapat merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah, dan beri nutrisi kulit. Kemudian dapat melawan infeksi. Selanjutnya ada proses pembentukan kulit, yaitu terbentuk dari selapis sel epidermis, kemudian dilanjutkan menjadi dua lapis sel periderm dan stratum germinativus. Selanjutnya menjadi sel-sel mesenkim yang muncul di bawah epidermis. Kemudian dilanjutkan terbentuknya stratum corneum pada epidermis luar. Dan selanjutnya ada derivat epidermis yang bertekstur tanduk, yaitu berupa papila yang menjorok ke dermis. Lalu menjadi epidermis lapisan enamel sisik dan biji. Yang tumbuh pula kelenjar peluh, minyak kelenjar dulu berasal dari terbulan epidermis. Kemudian juga dari warna kulit yang terbentuk dari kromatofor yang dihasilkan neural trace. Soalnya derivat kulit ada rambut. Rambut yaitu benang yang tumbuh pada kulit dalam mamalia. Epidermisnya dengan fungsi sebagai pengatur suhu tubuh atau isolator, dan bisa jadi sistem indera berupa fibrasa atau rambut sponge. Anatominya ada akar rambut, saf, folikel, papila. Ada 3 lapisan epitel, yaitu kelenjar minyak, otot, ekor, dan saraf. Selanjutnya ada kuku, yaitu bagian tubuh yang memiliki fungsi sebagai melindungi ujung jari, karena dengan ujung jari ini penuh akan syaraf urat dan mempertinggi daya sentuh. Nah, kuku ini merupakan modifikasi dari sel tanduk yang bersatu dengan kuat. Selanjutnya ada sisik. Sisik yaitu lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai. Biasanya ada pada ikan, ular, dan bagi ayam. Macam-macam sisik. Ada sisik kosmoid, yaitu sisik yang paling primitif. Kemudian sisik paleontoloid yang ada hanya pada bangsa ikan paleontoloid.
dan sisi ganoid yang ada pada ikan bersuku Lepisosteidae dan Polypteridae. Kemudian sisik leptoid, yaitu sisik berbentuk bulat yang terdiri dari lapisan tulang, biasanya ada pada ikan Teleosae. Selanjutnya sisik palakoid, yaitu dimiliki di ikan hiu dan ikan-ikan yang bertulang rawan lainnya. Misalnya bulu-bulu ini modifikasi dari sisik, di mana ada pada bangsa Apes. Bulu juga memiliki macam, yaitu penai. Nah, penai ini hanya tumbuh pada daerah tertentu pada tubuh, yaitu daerah pterylae. Plumula merupakan macam dari bulu-bulu dengan bulu-bulu yang kecil dan racis yang banyak. Kemudian selanjutnya Filoplume, yaitu rambut-rambut yang halus terdiri dari racis, rami, kalamus yang telah terproduksi. Selanjutnya tanduk ini merupakan penonjolan yang panjang dan beruncing, tidak yang bercabang atau tidak bercabang. Tanduk kosong, yaitu tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah tinggal atau tak pernah terlihat pada hewan tersebut. Terus hanya ada pada hewan jantan. Selanjutnya ada tanduk rambut. Tanduk rambut ini yaitu tanduk yang berupa seperti tulang kayak di hewan badak itu. Dan ini tidak bercabang. Kemudian selanjutnya ada rangga atau antler, yaitu tanduk yang ada pada rusa, memiliki tulang frontal dan bisa tumbuh bercabang. Selanjutnya ada kelenjar minyak. Kelenjar ini dapat menghasilkan getah dan sekret tertentu dari kelenjar keringat tersebut. Nah, kelenjar keringat ini berfungsi sebagai alat sekresi dan berperan sebagai alat pengatur suhu. Selanjutnya sistem indera. Sistem indera berfungsi sebagai alat mengenal dunia luar pada hewan dan memiliki ada lima indera yang kita tahu. Nah, alat indera pada manusia dapat berfungsi dengan sempurna apabila saraf berfungsi membawa rangsang ke sumsum saraf bisa bekerja dengan baik. Kemudian otak bisa mengolah rangsang bekerja dengan sempurna. Kemudian secara anatomi alat-alat indera juga tidak mempunyai kelainan untuk bentuk dan fungsinya. Alat indera penglihatan biasanya ditandai yaitu dengan mata. Mata pada makhluk hidup ini berperan sebagai penerima rangsang cahaya atau fotoreseptor dan memiliki sel kerucut dan sel batang yang dapat mempengaruhi penyerapan makhluk hidup. Anatominya ada 3 lapisan, yaitu tunica fibrosa yang biasanya ada kornea dan sklera, tunica vasculosa terdiri dari iris, choroid, corpus ciliaris, tunica nervosa terdiri dari retina mata. Selanjutnya perkembangan bola mata ada fase intrauterin atau fase yang terjadi pada hari ke-22 kehamilan dan ada juga fase setelah kelahiran. Seperti kita lihat akan berkembang pada hari ke-22 ini itu dinding latar radians falong yang menonjol untuk optik. Selanjutnya hari ke-24 optik membesar membentuk optik vesikalis. Hari ke-28 optik vesikalis akan mendekati ranspalokot di permukaan ektoderm. Hari ke-32 optik vesikalis akan berinteraksi dengan ektoderm. Selanjutnya hari ke-34 optik vesikalis akan berbentuk konkav menjadi optik cup. Hari ke-36 optik lens vesikalis menginduksi pembuatan kornea. Selanjutnya ada choroid fissure akan menutup dan menjadi iris pada mikrotubuh selama masa intrauterin vessel yang berada dalam optik stab. Kemudian perkembangan selanjutnya pada setelah kelahiran. Contohnya pada saat lahir atau 6 bulan, berusia 0 bulan,
Lengkungan kornea itu memiliki radius 6,9 mm, panjang sumbu lensa saat 900 atau 17,3 mm. Itu akan berkembang seiring berjalannya atau bertambahnya usia dari hewan tersebut dan akan menyesuaikan bentuk tubuhnya. Selanjutnya ada indera pendengaran, yaitu ditandai dengan indera telinga dengan berfungsi menerima suatu getaran berasal dari sekitar kita, baik berasal dari udara maupun benda padat, cair sekalipun juga dapat bergetar serta memberikan rangsangan suara pada kita. Anatominya ada bagian luar, bagian dalam, dan bagian tengah. Bagian dalam telinga itu bagian dimulai dari adanya penebalan plakoda pada permukaan ektoderm di kedua sisi rongga skala. Telinga bagian tengah ditandai pembentukannya oleh 3 spesies yang terbentuk dari kantong paring. Yang pertama pada endoderm, yang dimana kantong tersebut tumbuh atau berkembang mencapai ektodermnya. Selanjutnya bagian luar, pembentukannya ditandai dengan sel epitel pada dasar liang ini berproliferasi sehingga akan membentuk satu lempeng epitel yang padat atau biasa disebut sumbat meatus, di mana lempengan epitel ini pada bulan ke-7 akan menghilang. Selanjutnya, ini ada gambar dari proses perkembangan telinga. Selanjutnya indera pembau. Pembau ditandai oleh hidung, di mana hidung merupakan bagian luar terdapat naris dan 2 lubang. Nah, bagian hidung ini ada bagian luar dan cavernosus. Anatominya ada pangkal hidung, dorsum nasi, puncak hidung, ala nasi, columella, lubang hidung. Nah, strukturnya ada sudut hidung luar, ada kubah tulang, cartilago, dan lobulus hidung. Kerangka tulangnya ada tulang hidung, processus frontalis, os maxilla, dan frontal. Kemudian kerangka tulang rawannya ada sepasang cartilago nasalis lateralis superior, sepasang cartilago nasalis lateralis inferior, tepi anterior cartilago septum. Pembentukan dari hidung ditandai dengan berawal dari embrional bagian kepala yang membentuk 2 bagian rongga hidung berbeda. Kemudian akan membentuk embrional pada anatomi hidung dimulai sejak terbentuknya rongga hidung yang masih terpisah antara satu dan lainnya. Nah, di daerah frontonasal inilah akan berkembang hingga sampai ke otak bagian depan serta yang akan mendukung pembentukan otak kari. Selanjutnya ada pembentukan sinus. Pada usia 6 minggu akan terbentuk jaringan mesenkim yang ada dinding lateral hidungnya. Kemudian kehamilan ke-7 minggu ada 3 garis aksial yang membentuk lakukan. Kemudian pembentukan organ hidung masih tetap berlanjut sampai di mana berusia 9 minggu. Pada usia kehamilan memasuki 14 minggu akan membentuk sel epidermis anterior yang dimana sel tersebut berasal dari infiltrasi bagian atap meatus media. Pada usia kehamilan 36 minggu, dinding lateral itu akan terbentuk dengan sempurna dan sudah mulai terlihat dengan jelas proporsi kelengkapannya. Selanjutnya indera pengacat atau ditandai dengan lidah. Lidah merupakan papila dengan kandungan taste buds pada permukaan atasnya, di mana digunakan sebagai penerima rangsangan zat kimia berupa cita rasa dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam rongga mulut. Nah, selanjutnya ada anatomi dari lidah, yaitu ada bagian inferior dan posterior. Diketahui bahwa tempat dari keluar masuknya saraf dan udara berada di bagian ladix lidah. Selain itu, lidah juga memiliki bagian apex atau ujung lidah yang berperan sebagai pendeteksi rasa manis. Dan ada juga yang berperan sebagai penerima rangsang berupa tonjolan kecil-kecil atau papila yang disebut papila. Proses pembentukannya pada minggu keempat yaitu fase intrauterin.
Lidah mengalami perkembangan dan bantuan lengkung faring pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian selanjutnya hypobranchial eminence atau mesodem lengkung faring kedua, ketiga, dan keempat serta median swelling yang lain mengalami perkembangan hingga membentuk sepertiga posterior lidah. Sebagian besar otot lidah merupakan neuroblast yang berasal dari oxytilla-sonix. Nah, selanjutnya keempat, test bud pada lingkungan epiteli mulai mengalami perkembangan di minggu ke-8. Kemudian berkembang test bud primordia berkembang pada minggu ke-10 dan ke-11. Selanjutnya, test bud primordia ini mengalami diferensiasi sehingga jenisnya berbeda pada minggu ke-11 hingga ke-13. Kemudian pada pori-pori pengencap juga mengalami perkembangan dalam periode ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.